Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sukacita. Walaupun apapun yang menimpamu, gelombang cobaan, fitnah, orang-orang yang tidak suka dengan kita, tetapi semua itu diizinkan Tuhan supaya kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Amin, haleluya. Soul Seeker, pada kali ini tayangan saya akan berbicara tentang seputar puncak kebahagiaan adalah pada saat kamu menderita tetapi tetap memperhatikan penderitaan orang lain. How comes? Ini kan kelihatannya tidak masuk akal. Tetapi mari kita akan mendengarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, yang firman Tuhan ajarkan, dan ini pasti menjadi berkat bagimu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Lukas 22 ayat 47-53 berkata demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu, sudahlah itu, sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamuk, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Soul Seeker, ketika kita selalu melihat tentang salib Yesus sebagai puncak lambang penderitaan Yesus, bercerita tentang salib, sebagai orang Kristen sangat memahami istilah ini. Bahkan kadang di antara kita malah menjadikan sebagai kompetisi penderitaan. Salibku lebih berat ketimbang salibmu. Kamu hanya ringan saja penderitaanmu. Belajarlah dari salibku. Sebuah percakapan Yesus dengan muridnya tentang kedudukan di kerajaan surga nanti, yang sama sekali mereka tidak memahami. Dalam kitab Matius 20 ayat 22, tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat, kami dapat." Ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ladalah nekat tenan tutuk ewaton jeplak.
bahasa Jawanya tuh ladalah nekat tenan tutu ewaton jeblak. Kadang-kadang orang-orang kok ya mikirnya mati urung kok udah mikir nanti duduk di kerajaan surga. Haleluya. Bahkan dia katakan, aku dapat minum cawan Tuhan. Itu kan sebetulnya perkataan yang sangat serampangan. Mereka berbicara, aku dapat meminum cawan Tuhan. Sebuah jawaban inadvisably yang tidak disarankan sebetulnya. Yesus sendiri tidak mengangkat penderitaan sebagai kompetisi. No way. Apakah ada perkataan Yesus yang mengatakan, coba siapakah yang paling menderita di dunia ini yang bisa kalian katakan? Apakah ada Yesus mengatakan demikian? Tidak ada. Penderitaan Yesus mewujudkan kasih pengorbanan buat sesama manusia. Ketika Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, as an act of humility, profound respect, or innocent entreaty. Di satu sisi, ciuman Yudas melambangkan penghormatan dan rasa hormat. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Yesus selama 3 tahun dalam pelayanan publik. Di sisi lain, ciuman tersebut merupakan isyarat yang sudah diatur sebelumnya untuk menunjukkan bahwa inilah orang yang dicari petugas. Ciuman itu adalah langkah pertama dalam penyaliban Tuhan. Ciuman Yudas mengacu pada seseorang yang menunjukkan kasih sayang palsu dan pengkhianatan dalam cinta atau kasih sayang. Ciuman-ciuman palsu, ciuman kematian. Those the earliest gospel established the lasting symbol of the Judas kiss. Hal ini sama mengacu pada sikap dan perkataan orang yang semuanya tidak tulus. Betul? Tidak semua perkataan itu tulus, bro. Tidak semua perbuatan, tindakan itu tulus. Some people are so terribly sincere, sangat tidak tulus. You can never tell if they are telling the truth. Anda tidak akan pernah tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. He found himself surrounded by insincere flattery. Too many superlatives lend a note of insincerity. Terlalu banyak kata-kata superlatif yang menunjukkan ketidaktulusan. Memang kematangan diri atau usia seseorang membawa kamu atau aku mampu untuk menimbang segala ketidaktulusan orang. Jadi ini pengalaman. Dari mata, dari gesturnya, dari pemilihan kata dalam komunikasi, aku tahu terlebih aku sebagai hamba Tuhan. Jadi karena bertemu banyak orang, jadi aku boleh belajar, boleh mengerti, boleh berpengalaman. Bahkan sudah sering aku kecelek, kapusan, ketoke tulus, jebulane jahat. Memang aku sering tertipu dengan kebaikan orang, tetapi justru itu yang membuat aku jadi pandai melihat situasi atau kondisi seseorang. Hanya apakah hati kita tegas atau tidak. Kadang kita sudah tahu orang itu tidak tulus, tetapi kamu tetap saja kalah karena keberatan hatimu yang tidak tega atau kamu tidak mau dibilang jelek. Untuk apa? Jika orang mengagumimu, memuji-mujimu, tetapi hatinya jahat dan ada keirian hati yang menyelinap di hati terhadapmu. Orang seperti ini menakutkan, soul seeker, sangat menakutkan. Karena orang ini pura-pura, berpura-pura, dan unpredictable. Kita tidak tahu. Seperti peristiwa Yesus dibawakan pentung, ini seolah-olah Yesus penjahat. Ini sangat menyakitkan hati Yesus. Yesus berhadapan dengan Yudas selama bertahun-tahun, dihianati oleh Yudas yang sebagai orang dekat. Dan ini sangat menyakitkan. Karena apa? Orang nyono-nyono, tidak disangka-sangka, tetapi ternyata merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Ini penderitaan Yesus terhadap Yudas yang tidak tulus, yang seolah-olah mencium Yesus, tetapi ada kejahatan yang terselubung. Yudas seolah-olah culun, plonga-plongo, tulus, innocent, unspoiled, murni. Kelihatannya murni, padahal hatinya penuh uget-uget,
jentik nyamuk. Hatinya kotor. Ada sebuah komentari tentang opposite meaning, di mana diceritakan di Injil, ada seorang perempuan yang datang menangis karena sangat mengasihi Yesus. Ia tidak henti-hentinya menciumi kaki Yesus dan mencucinya dengan air mata, serta menyekanya, mengelapnya dengan rambutnya. Begitu mengharukan, begitu menyentuh hati orang melihatnya. Pasti perempuan ini sebenarnya juga dicurigai, meresahkan orang yang melihatnya karena tindakannya. Tetapi karena ketulusan hatinya, itu yang menggugah orang melihatnya dan memberikan teladan bagi orang di sekitarnya. Yesus tidak paranoia dan tidak curiga dengan orang yang mengekspresikan kasih. Betul? Amin. Kalau kau mengekspresikan kasih terhadap Tuhan, Yesus senang. Yesus tidak menaruh curiga terhadapmu. Dan hal ini sangat kontras dengan Yudas. Exact opposite, justru terbalik. Mungkin Yudas tidak dicurigai sama sekali, bahkan dengan sikap mencium Yesus, tetapi Yudas tidak tulus. Perempuan dan Yudas ini akan sangat terbalik keadaannya. Dan Tuhan tahu, karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Allah lebih dahulu mengasihi kita, tetapi Tuhan juga menerima bentuk kasih-Mu kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menolak bentuk wujud kasih kita. Dalam kitab Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Memang ada tertulis, jika kita tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita. Amin. Kalau kamu mundur, kalau kamu tinggalkan, Allah tetap mengasihimu. Allah tetap mencarimu. Allah tetap menunggumu. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi bukan berarti kita tidak mengasihi Allah. Memang Tuhan memerlukan kasih kita secara teologis. Tuhan sudah sempurna kasih-Nya, tetapi Tuhan memerlukan kasih kita seperti perempuan itu. Apa yang kita dapat berikan yang berharga buat Tuhan adalah cinta kasih yang tulus. Amin. Yang tulus. Perkataan muridnya, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Kelihatannya murid-muridnya ini adalah pengikut yang loyal, likely cepat bereaksi. Mereka melawan kekerasan dengan kekerasan. Tetapi hal itu tidak menyenangkan Tuhan. Yesus tidak terbuai dengan orang yang loyal. Yesus tidak terbuai. Kita sendiri senang dengan orang yang loyal dengan kita, bahkan dinilai dari jangka waktu yang lama. Ini akan membuat kita menjadikan dia menjadi orang yang kita pikirkan, yang kita pentingkan. Dan kita senang dengan orang yang loyal, dan cinta kasih kita pasti lebih besar terhadap orang itu. Tetapi kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Ketika mengikut Yesus dengan pengertian yang bagaimana, ini memilukan hati Yesus karena aplikasinya. Loyal sih loyal, tetapi tidak mengerti pengajaran Yesus. Ini manusia lama, ini perbuatan dosa, yaitu kejahatan dibalas dengan kejahatan, kekerasan dibalas dengan kekerasan. Aku golongan yang setia, aku golongan yang loyal, tetapi kamu golongan yang mengkhianati. Soul seeker, tidak setia karena tidak mengenal. Orang yang tidak setia kepada Tuhan karena ia tidak mengenal Tuhan. Ini seperti orang yang berteriak nama Yesus tetapi tidak mengenal Yesus. Dikatakan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21-23. Soul seeker, harus kita perhatikan, orang yang tidak mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak
mengenal Tuhan. Buktinya murid-murid ini dia tidak mengenal, padahal sudah bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Ia membalas kekerasan dengan kekerasan. Untuk apa kita menikmati hubungan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kayak seperti ini, cheerleaders, wah penyorak, wah. Tapi sebenarnya cheerleaders tidak kenal kita. Dia hanya penyorak yang sorak-sorak hore, tapi dia tidak mengenal kita. Mana bobot yang lebih berat antara orang yang punya loyalitas atau orang yang mengenalmu? Kadang memang orang yang loyalitas kelihatannya mengenal, tetapi ada bagian-bagian ketika ada kesukaran, ketika ada hal-hal yang terjepit, dia akan nampak apakah dia mengenalmu atau tidak. Murid-murid Yesus tidak mengerti pengajaran yang sangat besar ini tentang kasih yang mengalah, kasih yang merendahkan diri, kasih yang rela mengorbankan diri. Ini pelajaran yang sangat berat dan besar artinya. Kasih yang merendahkan hati, kasih yang mau mengalah, kasih yang mau berkorban. Meskipun di sini Yesus kelihatannya secara fenomena, secara tampak luar, itu kelihatannya seperti kayak dia tidak berdaya, dia ditangkap, kelihatannya pasif victim. Yesus bukan lemah, tidak lemah, tetapi justru Yesus sangat aktif. Bagaimana dia mau menunjukkan kerendahan hati, bagaimana dia mau menunjukkan pengorbanan, pengampunan, menunjukkan kasih. Dia bukan menderita jadi korban, tetapi ia sadar menderita in control Bapa di surga. Amin. Yesus membiarkan semua ini terjadi karena di dalam kedaulatan Allah, penderitaan ini memang harus terjadi. Penderitaan ini harus digenapi di dalam kehidupan Yesus. Orang tidak rela menderita karena merasa dikorbankan. Dia akan marah ketika dia dikorbankan, ketika dijadikan kambing congeknya. Dia akan marah, dia akan berbuat sesuatu untuk membela dirinya. Soul seeker. Karena apa? Ia merasa begitu berat tekanannya. Yang membedakan, Yesus in control. Yesus mengontrol kita. Kita percaya Tuhan, dan kita percaya penderitaan kita ada di dalam kontrol Tuhan. Waktu kita menderita, betapa sering kita menyadari menghayati Tuhan. Itu sebenarnya dalam kontrol Tuhan. Bukan klise. Aku tahu Tuhan itu mengontrol. Bukan klise, tetapi itu kenyataan. Yesus begitu banyak penderitaan, tetapi Bapaknya selalu mengontrolnya. Yesus tidak menganggap penderitaannya sebagai bentuk dikorbankan, victim. Victim sama sacrifice ada beda. Korban dan kurban itu beda. Kalau victim, satu contoh, korban perampokan, korban pencurian itu victim, engkau korban. Tetapi Yesus sacrifice, yang aktif dengan mengorbankan diri. Walaupun dizolimi, ia bisa melawan, tetapi ia tidak melawan. Ia menyerahkan dirinya menjadi sacrifice buat Bapaknya di surga untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Kepercayaan Allah in control all of events dalam kehidupan kita, dan hal ini termasuk penderitaan kita. Mestikah kami menyerang dengan pedang? Baru tanya. Mestikah kami menyerang dengan pedang Tuhan? Baru tanya, belum dijawab, sudah langsung potong telinga orang dengan pedang. Seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Ayat 51, Yesus mengatakan, sudahlah itu. Sudahlah itu. Artinya berhenti, sudah. Engkau harus sadar, engkau dipanggil bukan untuk melakukan kekerasan. Dalam penderitaannya ia tetap lakukan dengan belas kasihan. Ada kecenderungan pada waktu kita menderita, kita menjadi penjahat, kita ngamuk, kita menjadi orang yang jadi tidak terduga, tiba-tiba sikapmu seperti itu.
Dari domba menjadi singa, dari domba menjadi serigala. Soul seeker, kenapa aku jahat? Karena aku dibuat oleh orang dan aku menderita. Kontras dengan muridnya, kekerasan dengan kekerasan, tetapi Yesus membalas kekerasan dengan kebaikan, dengan kasih. Berbelas kasihan dengan orang pecundang. Itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Ketika aku dihabisi, ketika aku diserang oleh orang, difitnah oleh orang, dihancurkan karierku. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan aku. Padahal orang-orang itu adalah orang yang kukasih, kuhormati. Aku layak marah. Aku layak marah, soul seeker. Aku layak membalas. Aku tidak mau tinggal, diam. Tetapi aku akan memberikan pelajaran bagi dia. Itu kan selalu gitu. Aku mesti nekai pelajaran ini. Kok ngene iki aku dadi kok ngene. Aku tak kei pelajaran. Kelihatannya pelajaran itu bagus ya. Tetapi pelajaran ujung-ujungnya nempeleng ya kekerasan juga, saudara. Supaya orang lain tidak mengalami nasib yang sama seperti aku dizolimi oleh orang-orang dekat. Itu toh konsep pemikiranmu. Aku melakukan ini supaya orang lain tidak merasakan seperti yang aku lakukan. Waduh, kelihatannya baik ya kita. Kita menjadi pahlawan, kita menjadi pejuang kekerasan. Yesus tidak seperti itu. Orang yang bersuka cita kepada kejatuhan orang adalah orang yang tidak punya belas kasihan. Hati-hati loh, soul seeker, kita semua. Iya toh, dia dulu kayak gitu sampai aku tuh. Itu tompo balasannya saiki. Tuh nerima akibatnya. Yang ditabur dituai. Kita bersuka cita dengan kejatuhan orang. Itu tampak bahwa kamu tidak punya belas kasihan. Soul seeker, ketika Yesus menempelkan, mengembalikan telinga hamba itu, dikatakan itu adalah mujizat Yesus yang terakhir di dunia, yang dia lakukan dalam pelayanannya, yang dia lakukan proses penyembuhan. Tetapi hari ini Yesus tetap melakukan mujizat ketika kita berseru nama Yesus. Karena Yesus katakan, roh yang kutinggalkan yaitu Roh Kudus akan mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin. Nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus penyembuh. Nama Yesus menyembuhkan penderitaan hatiku yang marah. Soul seeker, kebahagiaan bukan karena terlepas dari penderitaan, tetapi kebahagiaan itu kita mau serupa dengan Kristus, dibantai seperti domba yang keluh, rela untuk dibantai. Kita ini orang yang waras. Kita tahu itu hal yang tidak adil seolah-olah. Kenapa malah aku yang dikorbankan? Tetapi kita harus mau menderita. Puncak itu bukan saudara lepas daripada penderitaan. Bukan. Puncak itu adalah saudara bersatu dengan Kristus. Bagaimana bersatu dengan Kristus dalam penderitaan, tetapi kita masih bisa memperhatikan orang di dalam penderitaan. Masih bisa memberikan perhatian kepada orang dalam penderitaan. Kamu akan merasa betul-betul berbahagia karena engkau seperti Kristus. Dan bahkan kalau firman katakan, kasihlah musuhmu, inilah waktunya. Ketika kita menganggap orang-orang yang tidak tulus itu, orang-orang yang membuat kita hancur, tetapi engkau tetap memberikan kasih dan sayang bagi dia. Kita memberikan penghormatan bagi dia. Itu artinya, engkau sudah sama dengan Kristus dalam penderitaan. Kalau kekerasan dilawan dengan kekerasan, tidak ada kerajaan Allah yang tiba di sini. Tidak ada reformasi, tidak ada perubahan apa-apa. Dunia dikuasai oleh kekerasan yang kita menjadi spontaneously membalas kekerasan dengan kekerasan. Dan ini bukan jalan salib. Ini bukan jalan salib. Sulit untuk membalas kekerasan hanya sekedar secara defensif
dengan tidak dikuasai oleh kedagingan kan sulit. Pasti dengan kedagingan, pasti dengan sesuatu yang memberontak, yang marah. Kenapa Yesus mengatakan sudahlah itu? Perspektif teologis, kuasa kegelapan tidak punya ultimate authority. Jadi yang memiliki ultimate authority adalah Tuhan. Betul? Soul seeker, kita ingat waktu setan diberi authority, dia datang kepada Tuhan dan minta untuk Ayub diizinkan setan mencobainya. Ada pikiran yang gelap, yang tidak pergi-pergi, yang terus berkecamuk, yang terus membuat kita jadi jengkel dan marah. Kita bukan fight, melainkan malah flight. Artinya kita lari, terbang jauh, menghindar. Tidak bisa. Kita harus hadapi. Kita harus ingat bahwa semuanya akan berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Penderitaan ada saatnya selesai. Ada kebangkitan, ada kemenangan. Saat kuasa kegelapan dilepaskan, kita diuji oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan. Dan tanda orang yang memiliki dan dimiliki Yesus Kristus mengalami saat-saat kuasa kegelapan dilepaskan. Ini tanda orang ini sungguh-sungguh milik Tuhan. Karena dia survive, karena dia menang, karena dia tetap punya kasih, karena dia tetap memikirkan orang lain yang menderita. Kalau seseorang itu sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan, ya dia harus ada dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau seseorang ini sungguh-sungguh dimiliki oleh Tuhan, ya dia ada dalam persekutuan dengan Kristus. Soul seeker, kalau kita sampai ke taraf kita dilukai, kita dihancurkan oleh orang-orang yang terdekat kita, oleh orang-orang yang kita kasih, oleh orang-orang yang kita hormati, ini adalah perkenanan Tuhan, karena Tuhan mengizinkan penderitaannya engkau alami. Tetapi Yesus tidak membalas, tetapi Yesus justru mengasihi. Yesus menunjukkan hal yang benar. Soul seeker, ketika beberapa hari yang lalu aku menyelesaikan suatu pekerjaan roh yang tidak mudah, aku datangi satu persatu, khususnya 5 orang yang melukai aku, yang menggocok aku, yang menghabisi aku, karierku. Aku datang dan aku mengatakan, aku tidak dendam, aku tidak membencimu, tetapi aku menerima apa yang kamu lakukan. Karena aku tahu aku orang yang tidak sempurna. Karena aku tahu aku orang yang masih kurang. Aku masih belajar. Soul seeker tahu, orang itu menyambut dengan sukacita. Dan bahkan dari mulutnya mengatakan, aku minta maaf Pak Daud kalau aku sudah melakukan melukai hatimu. Ya, kita maju bersama sekarang ya. Kita lupakan yang lalu. Kita sekarang berjalan di dalam jalan damai, di dalam jalan yang penuh sukacita. Soul seeker, ini aku menunjukkan aku milik Kristus. Dunia bisa melakukan kebencian, tetapi aku tetap melakukan dengan kasih. Soul seeker, kiranya ini menjadi berkat, dan aku akan berdoa bagi kalian yang hari ini ada di dalam keadaan stuck, penuh kemarahan, kebencian, penuh kejengkelan yang terus berkecamuk dalam pikiranmu. Aku akan berdoa. Tuhan Yesus, aku mendoakan setiap orang yang mendengar lewat Think of Soul channel di YouTube ini, Tuhan. Aku berdoa apabila mereka mengalami seperti apa yang aku lakukan, bahkan mengalami seperti apa yang Tuhan alami. Hari ini Tuhan, aku mendoakan, biarlah karunia kasih Allah bekerja dalam hati kami, supaya kami tidak menaruh dendam, tetapi kami boleh mengampuni, kami boleh mengasihi. Terima kasih Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Soul seeker, kalau kita masih melakukan satu hati yang marah, berkat Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Tetapi ketika kau melakukan, ini hanya berapa menit saja, tapi engkau lakukan, ini akan menjadi satu dampak yang luar biasa. Karena Tuhan senang ada orang yang mau menjadi seperti Kristus, rela dizolimi, tetapi tidak marah, tetapi memberkati. Amin. Firman Tuhan katakan berkatnya akan turun di atas kepalanya, seperti api di atas kepalanya. Jadi kita tidak usah urusan, saudaraku, dia mau kena atau tidak kena. Yang penting hati kita mengampuni, hati kita mengasihi mereka. Aku tidak mau akhirnya aku tertolak kepada Tuhan karena hidupku penuh kebencian. Tuhan Yesus memberkati.
tetap maju dalam pelayanan. Tuhan Yesus membutuhkan engkau orang pilihannya. Amin, haleluya, shalom aleichem. Puji nama Tuhan. Bye, sampai jumpa.